Oke, jadi ini adalah Huawei MatePad SE11 yang bagaikan oase di padang pasir. Karena kalau kita ngomongin tablet entry level, banyak banget tuh korban penipuan di TikTok Shop yang beli tablet yang katanya spesifikasinya itu 16GB 512 tapi pas dateng wah nyesek banget. Atau di kelas entry level kayak gini biasanya banyak banget komponen yang dipangkas. Ibarat makan Indomie tanpa telur, kurang pas. Nah, Huawei datang dengan tablet entry level yang harganya cukup terjangkau untuk brand dari Huawei. Harganya 2 jutaan. Yap, Huawei, brand yang udah jaminan mutu lah. Ekosistem dan UI-nya itu bagus, build quality-nya nggak kaleng-kaleng dengan aksesoris yang selalu paling lengkap. Mulai dari MatePad yang Peppermint Edition, MatePad 11, MatePad Pro-nya, semuanya itu dikasih aksesoris lengkap. Bahkan yang entry level ini kita juga dapat stylus plus flip covernya juga. Layarnya juga udah IPS Full HD Plus dengan 100 sRGB dan masih banyak banget fitur yang bisa kita bahas. Kita coba lihat dulu dari segi desain dan build quality lah. Karena kalau kita ngomongin entry level tablet, biasanya ya build quality-nya ya sesuai dengan harganya lah ya. Bahannya itu plastik, kalau misalkan kita bending atau kita tekuk itu rasanya menakutkan. Tapi si Huawei MatePad SE11 ini beda. Desainnya masih mirip-mirip sama tablet Huawei yang harganya jauh lebih mahal. Contohnya kayak Peppermint Edition yang 7 jutaan kemarin. Mirip. Jadi tablet ini pakai desain yang namanya unibody. Gak ada lagi garis hitam atau bezel tebal di sekitar layar. Jadi frame dan layarnya menyatu dengan mulus. Bikin tampilannya itu lebih modern dan premium. Gak cuma desain, build quality-nya juga patut diacungi jempol. Karena bahannya ini pakai metal dengan finishing matte yang bikin tablet ini kerasa lebih kokoh dan nyaman untuk digenggam dengan 2 tangan. Gak cuma itu, bagian belakangnya ini saya suka banget. Karena saya adalah tipikal orang yang tangannya cepat basah dan bagian belakangnya Huawei itu nggak gampang magnet fingerprint. Keuntungan lain dari bahan metal jelas adalah kekuatannya. Dan Huawei ada klaim kalau tabletnya ini 45% lebih kaku dibanding tablet sejenis di kelas harganya. Jadi lebih tahan banting dan gak gampang bending. Tapi walaupun pakai bahan metal yang seharusnya secara bobot berat, tablet ini nggak terlalu berat loh. Dengan bobotnya itu cuma 440 gram kalau tanpa cover dan ketebalannya di 6,85 mm. Jadi buat kalian yang di rumah itu punya anak kecil atau pengen beliin mama papa, ya tablet ini masih nyaman dan aman digunakan. Nggak bikin tangan pegal atau keberatan. Tapi kalau dipakai anak kecil atau orang yang udah tua kan bahaya bang, karena kan radiasi dari layar. Tenang aja, walaupun dia masuk ke kelas entry level, tapi Huawei masih ngasih fitur low blue light dan juga udah tersertifikasi sama TUV Renlen. Jadi si layarnya ini udah punya teknologi low blue light, tapi yang menarik walaupun kita aktifkan fiturnya itu, layarnya nggak jadi kuning. Warnanya itu tetap seger dan di mata juga masih tetap nyaman dipakai lama-lama. Untuk dimensi, dia pakai dimensi 11 inch, panelnya pakai IPS dengan resolusinya Full HD+. Sayangnya untuk refresh rate-nya sih ada di 60Hz, tapi kalau kalian gunakan tablet ini untuk entertainment, color akurasinya udah oke banget sih. Huawei ada klaim kalau layarnya ini punya 100 sRGB dan juga 8+2 bit. Nah, biasanya tablet-tablet entry level itu mainnya cuma di 8 bit. Nah, Huawei bisa kasih lebih dari itu. Dan ketika kita tes pakai device kita, sRGB-nya memang agak selisih dari klaim Huawei ya. Dia ada di 96% sRGB, kalau P3-nya ada di 72%, Adobe RGB-nya ada di 73%. Tapi yang melebihi dari klaim Huawei, karena Huawei ada klaim kalau brightness-nya itu di 400 nits. Dan dengan device pengetesan kita, brightness-nya ini lebih tinggi. Dengan ada di 467 nits kalau misalkan digunakan indoor. Dan kalau misalkan kita tes di outdoor itu nambah sekitar 4 nits, tapi ya 470 nits. Dengan color gamut, akurasi dan juga volume yang seluas tadi, kalau misalkan hanya kita gunakan untuk entertainment ataupun preview editing foto, ini masih natural banget warnanya. Apalagi layarnya ini juga punya screen to body ratio 85%. Masih cukup lega lah kalau misalkan kita gunakan untuk nonton tablet 3 atau sampai 4 orang masih nyaman. Oh iya, si MatePad SE11 ini juga punya fitur yang namanya e-book mode. Yang mana e-book mode ini bakalan ngubah warna tampilannya jadi monokrom ya, jadi kayak buku lah. Jadi kalau misalkan kita pakai e-book mode ini, kita baca entah komik atau novel, bikin nyaman dan bikin betah ya, karena ibaratnya kayak baca komik biasa. Terus yang saya gak habis pikir sama Huawei ya, ini kan kelasnya entry level. Kenapa speakernya dikasih speaker yang biasanya ada di tablet mahalnya mereka, yaitu Huawei Hisense 9.0. Jadi kalau kita dengarkan musik atau Netflix tanpa earphone, bassnya ini keluar, voice-nya clear, treble-nya juga enak,
balance gitu. Dan Huawei Hisense 9.0 di MatePad SE 11 ini dia udah pakai quad speaker. Tapi sayangnya menurut saya kalau misalkan kita gunakan untuk main game posisi seperti ini, speakernya ini masih ketutup. Mungkin saran saya buat Huawei bisa dinaikin atas sedikit atau dipindah ke atas. Jadi kalau main game tanpa earphone, ya suaranya itu masih bisa keluar. Di dalam paket pembeliannya kita juga udah dapat flip cover, yang flip covernya ini ya tentunya sebagai pelindung dan dia juga bisa digunakan sebagai stand kayak gini. Karena ya walaupun dia nggak terlalu berat ya 449 gram, tapi kalau kita gunakan untuk setengah jam aja ya ngangkat tablet itu pasti kram juga. Paling enak kan nonton kayak gini nih, tuh. Terus kayak gini, enak. Selain flip cover, dia juga dapat stylus yang disebut Huawei dengan M Pen Lite ya. Versi light memang, tapi kalau digunakan untuk produktivitas ya editing tipis-tipis, ngediting kayak di Canva, Huawei MatePad SE 11 ini bisa banget. Dan jarang loh ya sebuah tablet entry level harga 2 jutaan dapat flip cover sama stylus, itu jarang saya temuin sih. Emang Huawei itu kalau jualan tablet selalu kasih aksesoris lengkap. Tapi sayangnya ya karena namanya M Pencil Lite ya, jadi stylusnya ini dia pakai baterai dan gak bisa dicas. Jadi kalau misalkan baterainya habis ya kita harus ganti baterainya. Dan Huawei sih klaim kalau stylusnya ini bisa tahan baterainya itu sampai 150 jam. Cukup lama juga sih sebenarnya. Tapi untuk sebuah stylus yang ada kata Lite-nya, ini dia pakai bahan metal. Yang kalau misalkan jatuh ya jangan sampai jatuh. Tapi kalau misalkan jatuh itu kayak kita masih ngerasa aman gitu. Karena dia build quality-nya udah solid. Pennya ini juga udah cukup lumayan responsif dan lumayan enak kalau buat gambar atau nulis. Dan bisa juga buat ngetandatanganin file PDF. Tapi memang setelah saya nyobain Huawei Papermate Edition ya feel-nya agak beda sih ya. Di Papermate Edition itu feel-nya udah kayak kertas, ada sound effect kertas juga. Ini karena layarnya glossy, jadi masih ada sedikit licin-licinnya lah. Sayangnya untuk pensilnya ini nggak kayak di seri tablet Huawei yang mahal. Jadi dia nggak ada magnetiknya. Kalau ditaruh di sini, ya jatuh ya karena nggak magnetik. Tapi untungnya dia ada klipnya. Jadi kalau misalkan mau kemana-mana ya tinggal disakuin aja kayak bawa pen pada umumnya. Atau bisa juga dijepit aja di flip cover seperti ini. Dan pennya ini bukan gimmick ya, karena kan kadang ada brand yang ngasih pen stylus ya cuman untuk touchscreen aja. Tapi nggak ada software atau aplikasi yang kayak disinkronize dengan pennya biar pennya ini lebih optimal gitu. Nah di Huawei ada, nama aplikasinya adalah Huawei Notes. Yang di sini dia itu nyediain beberapa template kayak template buat nulis, buat planning atau buat kerja, belajar ada. Misalkan kita mau bikin to-do list, kita tinggal pilih salah satu template yang mungkin cocok, terus tinggal kita list aja. Kita juga bisa search tulisan tangan kita, misal di sini kita udah nulis aku siapa dan coba kita search pakai ketikan aku. Nah, dia bakal nyariin dan juga nampilin tulisan tangan kita. Jadi kayak searchnya itu by image berarti, by drawing. Pilihan brushnya juga macam-macam. Bisa juga kita jadiin brush favorit yang kalau kita favoritin brushnya bakal langsung kepin di bagian kiri node-nya. Dia juga ada fitur lasso tool yang bisa kita pakai buat ngepindahin yang kita pilih dan bisa juga pakai buat ngeganti warna. Fitur lainnya ada auto shape dan line correction ya sama kayak Huawei Note di tablet sebelumnya lah. Semisal kita gambar lingkaran atau segitiga, dia bisa otomatis dibikin simetris dan masih bisa di-adjust lagi untuk line-nya. Dan ingat ini harganya 2 jutaan ya yang entry level. Tapi fitur-fitur tablet mahalnya masih disisip-sisipin. Terus kalau digunakan untuk salah satu keluarga kita yang mungkin ada di keluarga kita itu memang orangnya itu kerja terus, produktif terus, Huawei MatePad SE 11 ini ngasih fitur multi Windows juga untuk multitasking. Dan multi Windowsnya ini bisa split screen atau bisa mini Windows juga. Ukurannya ini juga bisa kita adjust sesuai dengan keinginan kita. Jadi buat nulis-nulis sambil nonton atau riset sambil nulis bisa banget. Kalau untuk anak-anak seperti biasa Huawei juga tetap ngasih, nah ini yang ini nih namanya Kids Corner. Jadi kalau misalkan tabletnya ini mau dipakai sama anak atau adik kita yang masih kecil, langsung bukain aja Kids Corner-nya, terus pinjemin. Udah, jangan buka aplikasi lain. Dan aplikasi Kids Corner-nya ini memang ditujuin untuk anak-anak, jadi di situ ada banyak banget kayak semacam warning atau alarm untuk anak-anak. Jadi dia ada blue light filter, ada posture alert juga kalau misalkan adik kita duduknya kurang lurus, ada brightness alert kalau keterangan, ada bumpy road alert kalau misalkan dia lagi tabletan sambil jalan, dan ada e-book mode. Dan kalau fitur tadi itu udah kita aktifin, semisal anak kita atau adik kita itu pakai tabletnya di kondisi cahaya yang gelap, dia bakal ngedetect dan bakal
bakal munculin pop-up kalau kondisi cahaya sekitarnya gelap dan disuruh pindah ke tempat yang lebih terang. Karena kalau misalkan kita tabletan atau semuanya lah, laptopan, pokoknya layar di tempat gelap itu lebih berbahaya buat mata. Ada juga fitur time management, ya ibaratnya ini kayak rental lah. Jadi kalau misalkan ke adik atau anak kita itu kan kita nggak boleh ngasih gadget yang terlalu lama ya, karena bisa speak delay dan macam-macam lah. Jadi kalau misalkan sehari cuma boleh setengah jam, ya dikasih aja fitur manajemennya itu cuma setengah jam. Jadi kalau misalkan udah setengah jam, dia bakalan pop up menu untuk nyuruh yang pakai tablet itu break dan tabletnya itu nggak bisa dipakai. Di Kidscore ini juga disediain aplikasi buat gambar juga. Terus Huawei juga kerja sama Baby Bus buat ngasih free subscription selama 3 bulan. Kalau tadi ada Kids Mode, sekarang ada yang namanya Senior Mode. Jadi ini mode-mode yang untuk, mohon maaf, Gen X berarti ya, yang umurnya itu 40 up lah. Fitur Senior Mode ini kalau kita aktifin, tampilan fontnya itu bakalan jadi lebih gede-gede dibanding pas Senior Mode-nya nggak aktif. Tapi kalau icon-icon aplikasinya sih ukurannya masih tetap sama. Dan untuk Senior Mode ini bisa diaktifkan di menu setting. Kalau saya sih untuk sementara ini lihat masih oke lah ya. Tapi nggak tahu beberapa tahun ke depan mungkin saya juga harus aktifin Senior Mode juga. Karena font-font sekarang kalau udah jarak segini kecil itu saya pun juga udah mulai nggak kelihatan. Padahal saya masih umur 17 tahun. Bah, saking banyaknya fiturnya di tablet kelas entry level, saya hampir lupa untuk ngebahas spesifikasinya. Kalau untuk spesifikasinya, ya bisa dibilang dia standarnya tablet entry level lah. RAM-nya ini 6 GB dan untuk storage-nya 128, dan seperti biasa Huawei tolonglah ya, Huawei untuk bisa di-expand storage gitu. Karena 128, ya kalau di tablet ini mungkin masih oke, tapi di tabletnya Huawei yang 7 jutaan, harusnya 256, 512 atau dikasih expandable storage lah biar lebih gede storage-nya. Terus untuk chipset, dia pakai chipset yang entry level juga dari Huawei sendiri, yaitu Kirin 710. Dan dengan tuningannya ini kalau kita benchmark di Antutu 10, dia dapat skornya itu di 264 ribuan, Geekbench 6 skornya segini. Dan untuk 3D Mark biar editornya repot, seperti biasa kita pop upin aja. Das. Dan dengan skor Antutu 264.000 yang memang entry level, kalau kita gunakan untuk main game sih ya game apa dulu. Kalau misalkan kita gunakan untuk main Mobile Legends, PUBG aja ya masih bisa lah. Tapi ya frame rate-nya dia nggak dapat setinggi yang Antutunya 400.000. Tapi kalau kalian gunakan untuk main game Genshin Impact atau Car X Street, udah jangan ya. Pilih tablet Huawei yang lebih mahal kalau untuk game yang itu. Dan kemarin sempat kita tes gaming sebenarnya, tapi dia nggak mau masuk ke software lock saya. Jadi saya nggak tahu berapa FPS yang dia dapat. Tapi kalau digunakan untuk main game PUBG, Mobile Legends sih aman-aman aja selama sekitar 1 match kita main. Dan ketika kita gunakan untuk main game-game tadi, kita tes juga suhu permukaannya seperti biasa. Tapi kita ngetesnya di game Genshin Impact seperti biasa ya, biar anget aja. Dan hasilnya selama sekitar 20 menit main di game Genshin Impact, suhunya sih masih relatif aman ya, dengan suhu bagian belakang itu tertingginya di 36,1 derajat Celcius dan bagian depan 37,5 derajat Celcius. Kalau kita gunakan untuk record video selama 30 menit resolusi 1080p, itu suhu tertingginya di bagian belakang cuma 30, di bagian depan juga 30 derajat Celcius. Lanjut ke baterai, karena performanya tadi nggak kenceng-kenceng banget, jadi baterainya ya cukup awet. Dan kalau kita gunakan untuk main game Genshin Impact selama kurang lebih 25 menit tadi, dia berkurangnya itu sekitar 8%, PUBG, Mobile Legends 30 menit berkurangnya 6%, TikTok, YouTube dan juga Netflix berkurangnya sekitar 2-3%. Yang ngecasnya lah yang cukup lumayan, karena adapternya ini kita dapat yang 22,5 watt, masih mending karena kemarin ada yang 1,8 juta dapatnya 10 watt. Ini masih oke lah ya, jadi untuk ngecasnya ya sekitar 2-3 jam dari 0 ke 100%. Dia juga punya fitur safe charging, jadi kalau misalkan kita aktifkan, anak-anak nggak bisa pakai tabletnya pas dicas. Jadi harus tunggu ngecasnya selesai dulu baru bisa dipakai, karena namanya anak-anak ya, kalau misalkan tablet dicas, kitanya lagi repot kan, wah habisnya langsung ambil aja. Dan untuk hasil kameranya kira-kira seperti ini. Untuk sebuah tablet 2 jutaan masih cukup oke lah ya, nggak terlalu terlihat webcam, walaupun masih ada beberapa noise walaupun di area terang ya, tapi skin tone masih nggak terlalu blown out. Ya masih oke untuk kelas harganya. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mikrofon dari tabletnya Huawei. Biasanya kalau Huawei bikin tablet, mikrofonnya sih gigi sih. Coba kalian tulis di komen deh, mikrofonnya enak atau enggak. Kalau kamera depannya tadi 720p, yang belakang ini 1080p, tapi nggak bisa 60 fps ya, bisanya di 30 fps. Jadi kamera belakang ini resolusinya 8 megapiksel, untuk kamera depan 5 megapiksel, dan ini adalah hasil video. Lanjut untuk konektivitasnya, sayangnya memang dia nggak bisa 4G atau nggak bisa seluler, cuma Wi-Fi only. Dan untuk Wi-Fi-nya dia pakai Wi-Fi 5 dengan Bluetooth versi 5.1, ya standar lah. Dan terakhir mungkin soal aplikasinya ya. Sekarang di Huawei, kalau dulu kan untuk setup produk Google ribet ya. Nah sekarang kita
kita bisa search aja produk-produk Google kayak Google Docs, Gmail, dan apapun produk Google, YouTube. Itu kita bisa search di app gallery-nya. Jadi sekarang bisa kayak lebih mudah kalau kita pakai produk Google di Huawei. Aplikasi-aplikasi streaming kayak WeTV, video, Netflix juga bisa kalian download langsung pakai app gallery-nya. Oke lah, wah gila banyak banget ya fiturnya Huawei walaupun 2 jutaan. Jadi cukup segitu aja video dari Huawei MatePad SE 11. Dan kesimpulannya di kelas harga 2 jutaan, ya menurut saya ini tablet 2 jutaan terbaik sejauh ini sih ya dari segi desain, fitur, dan juga build quality. Kalau kita ngomongin performance, ya susul lah. Masih ada tablet 2 jutaan yang memang lebih kenceng, tapi kalau kita ngomongin ekosistem, UI, software, dan fitur, terus juga aksesoris, Huawei MatePad SE 11 masih oke banget. Kalau untuk harganya dia dibanderol dengan harga 2.799.000 dan harga itu udah include dengan Kids Corner Baby Buzz free subscription tadi, terus juga ada stylusnya dan juga ada flip covernya. Semuanya ini kalian dapat gratis ketika kalian beli pas promo nanti. Dan overall dengan harga 2,799 kalian bisa dapat tablet yang feel-nya, desainnya itu udah mirip-mirip sama tablet Huawei yang lebih mahal 7 jutaan si Peppermint Edition atau Huawei MatePad yang tanpa SE, MatePad 11. Cuman yang dipangkas ya jelas di performanya ya, yang dia pakai chipset yang memang entry level, Kirin 710. Tapi kalau untuk memori RAM-nya udah 6 GB yang ya lumayan lah kalau kalian gunakan untuk multitasking, dan di harga itu kita juga udah dapet stylus dan juga flip covernya gratis. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.